Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang chapter 20, yaitu Balance Scorecard, Quality and Time. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Anggi Kurnia Otaviani dengan NIM 20312425, kemudian Denny Indra Saferi dengan NIM 20312444. Kemudian ada Hoirinusa Pratiwi Sitohang dengan NIM 20312515. Kemudian ada Muhammad Zaki Haidar dengan NIM 20312577. Kemudian Putri Aprilia dengan NIM 20312236. Kemudian yang terakhir ada Yunitika Rohmawati Sabrina dengan NIM 20312432. Presentation outline dari kelompok kami yaitu yang pertama ada kualitas sebagai alat kompetitif, yang kedua ada menggunakan pengukuran non-finansial untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas, kemudian yang ketiga ada mengevaluasi kinerja kualitas perusahaan, yang keempat waktu sebagai alat kompetitif, yang kelima ada pendapatan yang relevan dan biaya keterlambatan, kemudian yang terakhir ada balance scorecard dan pengukuran berbasis waktu. Topik yang pertama yaitu kualitas sebagai alat kompetitif. The American Society for Quality mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang dibuat atau dilakukan menurut spesifikasi untuk memuaskan pelanggan pada saat pembelian dan selama penggunaan. Perspektif keuangan. Biaya ini diklarifikasikan ke dalam 4 kategori berikut. Yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada biaya penilaian, yaitu yang dikeluarkan untuk mendeteksi unit individual mana dari produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk produk cacat sebelum mereka dikirim ke pelanggan. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya produk cacat setelah mereka telah dikirim ke pelanggan. Topik selanjutnya adalah menggunakan pengukuran non-finansial untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas. Perspektif pelanggan. Ukuran non-finansial kepuasan pelanggan. Manajer Fromrock melacak ukuran kepuasan pelanggan berikut ini. A. Informasi riset pasar tentang preferensi pelanggan dan kepuasan pelanggan dengan fitur produk tertentu sebagai ukuran kualitas desain. B. Saham. C. Persentase pelanggan yang sangat puas jumlah unit terusak yang dikirim ke pelanggan sebagai persentase dari total unit yang dikirim. D. Jumlah keluhan pelanggan. Perusahaan memperkirakan bahwa untuk setiap pelanggan yang benar-benar mengeluh, ada 10-20 lainnya yang memiliki pengalaman buruk dengan produk atau layanan tetapi tidak mengeluh. E. Persentase produk yang gagal segera setelah dikirim ke pelanggan. F. Keterlambatan pengiriman rata-rata. Perbedaan antara tanggal pengiriman yang dijadwalkan dan tanggal yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, ada perspektif proses bisnis internal, menganalisis masalah kualitas dan meningkatkan kualitas. Bagan kontrol. Kontrol kualitas statistik, juga disebut kontrol proses statistik, adalah cara formal untuk membedakan antara variasi acak dan non-acak dalam proses operasi. Diagram Pareto, bagan yang menunjukkan seberapa sering setiap jenis kecacatan terjadi diurutkan dari yang paling sering ke yang paling jarang. Selanjutnya, ada diagram sebab akibat, masalah yang paling sering berulang dan mahal yang diidentifikasi oleh diagram Pareto dianalisis menggunakan diagram sebab akibat. Topik 3. Untuk mengevaluasi kinerja kualitas perusahaan, manajer menggunakan ukuran finansial dan non-finansial,
Itu karena setiap ukuran menawarkan keuntungan yang berbeda. Keuntungan dari pengukuran kualitas finansial. A. Ukuran finansial memusatkan perhatian manajerial pada efek kualitas yang buruk pada laba operasi. B. Total biaya kualitas membantu manajer mengevaluasi biaya dan manfaat dari timbulnya biaya pencegahan dan penilaian untuk menghilangkan biaya kegagalan internal dan eksternal. C. Langkah-langkah finansial membantu dalam pemecahan masalah dengan membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai program peningkatan kualitas dan dengan menetapkan prioritas untuk pengurangan biaya. Keuntungan pengukuran kualitas non-finansial. A. Ukuran kualitas non-finansial seringkali mudah diukur dan dipahami. B. Ukuran non-keuangan mengarah perhatian pada proses fisik yang membantu manajer mengidentifikasi bidang masalah yang tepat yang memerlukan perbaikan. C. Ukuran non-finansial seperti jumlah cacat memberikan umpan balik jangka pendek langsung tentang apakah upaya peningkatan kualitas berhasil. D. Ukuran non-finansial seperti ukuran kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan merupakan indikator yang berguna untuk kinerja kualitas jangka panjang. Itu sebagai alat kompetitif. Selain kualitas, perusahaan semakin memandang waktu sebagai penggerak strategi. Perusahaan seperti Amazon dan Zara tidak hanya mengaitkan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga biaya yang lebih rendah untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat waktu. Perusahaan-perusahaan ini mengklaim misalnya bahwa mereka perlu menyimpan lebih sedikit persediaan karena mereka mampu merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Selain kualitas, perusahaan semakin memandang waktu sebagai penggerak strategi. Perusahaan seperti Amazon dan Zara tidak hanya mengaitkan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga biaya yang lebih rendah untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat dan tepat waktu. Perusahaan-perusahaan ini mengklaim misalnya bahwa mereka perlu menyimpan lebih sedikit persediaan karena mereka mampu merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Waktu respon pelanggan adalah waktu yang diperlukan dari saat pelanggan memesan produk atau layanan hingga saat produk atau layanan dikirim ke pelanggan. Menanggapi pelanggan dengan cepat sangat penting secara strategis di banyak industri, termasuk industri konstruksi, perbankan, persewaan mobil, dan makanan cepat saji. Penggerak waktu dan hambatan. Pengemudi waktu adalah setiap faktor yang menyebabkan perubahan kecepatan suatu kegiatan ketika faktor tersebut berubah. Topik 5. Pendapatan yang relevan dan biaya keterlambatan. Nah, pendapatan yang relevan dan biaya keterlambatan itu ialah waktu siklus manufaktur mempengaruhi pendapatan dan biaya. Pendapatan terpengaruh karena pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk pengiriman yang lebih cepat. Di sisi biaya bahan langsung dan biaya penyimpanan persediaan adalah satu-satunya biaya yang relevan untuk memperkenalkan panel motor, atau disebut dengan semua biaya lainnya tidak terpengaruh dan karena itu tidak relevan. Topik 6. Balance scorecard dan pengukuran berbasis waktu. Dalam topik ini terdapat 4 ketentuan, yaitu yang pertama langkah-langkah keuangan. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, ukuran proses bisnis internal. Yang keempat, tindakan pelanggan. Yang pertama, langkah-langkah keuangan. Dapat 2 macam, yaitu keuntungan pendapatan atau kenaikan harga dari penundaan yang lebih sedikit. Yang selanjutnya, biaya tercatat dalam persediaan. Untuk langkah-langkah pembelajaran dan pertumbuhan, terdapat 2 macam. Yang pertama, kepuasan karyawan. Yang kedua, jumlah karyawan yang dilatih untuk mengelola kemacetan. Untuk ukuran proses bisnis internal, terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, waktu manufaktur rata-rata untuk produk utama. Yang kedua, efisiensi siklus manufaktur untuk proses utama unit yang rusak diproduksi pada operasi kemacetan. Yang ketiga, pengurangan rata-rata dalam waktu penyetelan dan waktu pemrosesan pada operasi kemacetan. Yang terakhir, yaitu tindakan pelanggan. Terdapat 2 macam. Yang pertama, waktu respons pelanggan atau waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua,
performa tepat waktu, atau mengirim produk atau layanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal pertama, yaitu Ethics and Quality dari perusahaan Outmark Corporation manufaktur prosesor komputer. Pada tahun 2020, Joe meminimalkan quality cost dan total quality cost itu sebesar 8% of total revenues. Revenues-nya sendiri pada tahun 2020 yaitu sebesar 8.675.000 dengan quality cost yaitu ada inspection of raw materialnya Rp1.825, raw material scrap-nya Rp25.950, customer support-nya Rp37.400, quality design engineering-nya Rp83.000, engineering redesign of file part-nya Rp72.800, rework of file part-nya Rp64.075, product inspection-nya Rp182.125, warranty repairs-nya Rp172.850, dan yang terakhir adalah quality control training for production staff-nya Rp80.000. Lalu ada re-engineering manufacturing prosesnya at one time cost yaitu sebesar Rp135.000. Lalu ada decrease product inspection cost-nya 28% per tahun dan reduce warranty repair and customer support-nya 46% per tahun. Lalu setelah melihat tujuan perusahaan yang baru, Joe menghitung angka-angka lagi dan mendapatkan ide lain. Dia akan meningkatkan biaya pelatihan kendali mutu staf produksi sebesar Rp35.000 per tahun. Lalu pabrik akan mengurangi biaya pemeriksaan produk sebesar 16% per tahun dan juga mengurangi biaya perbaikan garansi dan dukungan pelanggan sebesar 28% per tahun. Tetapi pabrik tidak akan dapat meningkatkannya. Soal yang pertama yaitu hitung rasio dari setiap kategori biaya kualitas yang dianggarkan pada tahun 2020. Apakah total biaya kualitas yang dianggarkan sebagai persentase pendapatan yang dianggarkan saat ini kurang dari 8%? Lalu yang kedua, manakah dari dua opsi kualitas yang harus Joe usulkan kepada Chris Levin sebagai manajer umum dari perusahaan Outmark Corporation? Tunjukkan dampak pada biaya kualitas dan pendapatan untuk dua opsi tersebut. Yang ketiga, misalkan Joe memutuskan untuk tidak memberikan opsi pelatihan berkualitas kepada Chris, apakah tindakan Joe itu tidak etis? Jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama, statement of cost of quality report-nya, revenue-nya sebesar Rp8.675.000 dengan quality cost-nya preventive maintenance cost-nya yaitu quality design engineering-nya Rp83.000 ditambah dengan training for production staff-nya Rp80.000 yaitu Rp163.000. Kemudian hasil tadi dibagi dengan revenues dikali 100% yaitu hasilnya 1,87%. Untuk appraisal cost-nya, inspection of raw material sebesar Rp1.825 ditambah dengan product inspection yaitu Rp182.125. Hasilnya yaitu Rp183.950. Perhitungannya sama seperti tadi, dibagi dengan revenue dikali 100%, hasilnya 2,1%. Lalu yang ketiga, internal failure cost-nya, raw material scrap-nya sebesar Rp25.950 ditambah dengan engineering redesign of file part-nya Rp72.800, lalu ditambah lagi dengan rework of file part-nya
sebesar Rp64.075. Totalnya yaitu Rp162.825. Dibagi dengan revenues dikali 100% yaitu 1,87%. Lalu yang keempat, external failure cost-nya ada customer support ditambah dengan warranty repairs, totalnya yaitu Rp210.250 dibagi dengan revenues dikali 100% yaitu 2,42%. Lalu yang kelima yaitu total budget quality cost-nya, preventive maintenance cost sebesar Rp163.000 ditambah dengan appraisal cost-nya Rp183.950 ditambah dengan internal dan external failure cost-nya, totalnya yaitu Rp720.025 dibagi dengan revenues dikali 100% yaitu 8,3%. Kesimpulannya, persen biaya kualitas yang dianggarkan pada perusahaan saat ini tidak kurang dari 8%. Yang pertama, re-engineering manufacturing process. A. Incremental revenues dikali 5% yaitu Rp433.750. B. Reduction in production inspection cost-nya sebesar 28% yaitu Rp50.995. Yang C. Reduction in customer support and warranty repair-nya 46% sebesar Rp96.715. Totalnya yaitu jika ditambah sebesar Rp581.460. Lalu dikurangi dengan one time cost of re-engineering-nya sebesar Rp135. Lalu total net benefit-nya adalah Rp446.460. Kemudian jika menambah pada quality control, reduction in production inspection cost-nya 28% yaitu Rp50.995 ditambah dengan reduction in customer support and warranty repair-nya 46% yaitu Rp96.715. Totalnya yaitu Rp147.710. Kemudian dikurangi dengan staff training expenditure yaitu sebesar Rp35.000. Hasilnya dari net benefit yaitu Rp112.710. Kesimpulannya yaitu Joe harus mengusulkan opsi re-engineering manufacturing process kepada manajer karena akan meningkatkan net benefit perusahaan dari Otmart Corporation itu sendiri. Pertanyaan nomor 3, misalkan Joe memutuskan untuk tidak memberikan opsi pelatihan berkualitas kepada manajer, apakah tindakan Joe itu dibilang tidak etis? Menurut saya, iya. Tindakan Joe akan menjadi tidak etis jika dia memutuskan untuk tidak mempresentasikan opsi pelatihan berkualitas kepada manajer yaitu Chris Levin, karena setelah mempelajari kedua proposal tersebut, perusahaan akan diuntungkan oleh pendapatan dan penghematan biaya dan karenanya membantu mencapai target pemeliharaan yang dianggarkan. Lalu pada rasio biaya terhadap pendapatan yang dianggarkan ternyata kurang dari 8%. Dover hanya dapat memulai 20.000 gulungan kain di Departemen Tenun karena keterbatasan kapasitas mesin tenun. Dari 20.000 gulungan kain yang dimulai di Departemen Penenunan, 1.000 atau 5% gulungan yang rusak dibuang dengan nilai pembuangan bersih 0. Gulungan bagus dari Departemen Tenun disebut kain abu-abu dikirim ke Departemen Percetakan. Dari 19.000 gulungan bagus yang dimulai pada operasi pencetakan, 1.900 atau 10% gulungan cacat dibuang pada nilai pembuangan bersih 0. Total penjualan bulanan kain cetak Dover ini sama dengan hasil Departemen Percetakan. Pertanyaan yang pertama, Departemen Percetakan sedang mempertimbangkan untuk membeli 10.000 gulungan tambahan kain abu-abu dari pemasok luar.
dengan harga 2.000 per gulungan yang jauh lebih tinggi daripada biaya menunun gulungan Dover. Bagian percetakan mengharapkan bahwa 10% dari gulungan yang diperoleh dari pemasok luar akan menghasilkan produk yang cacat. Haruskah Departemen Percetakan membeli kain abu-abu dari pemasok luar? Lalu jawabannya adalah 2000 ditambah 300 dibagi 1 min 10%, hasilnya 2.555,56 rupiah. Sale price-nya 2.800, profit per unit 2.800 dikurangi dengan relevan total cost at roll-nya yaitu 2.555,56 rupiah, hasilnya yaitu 244,44 rupiah. Total increase in profit from membeli dari kain abu-abu dari pemasok luar yaitu 10.000 dikali 90% dikali dengan profit per unit yaitu 244,44 rupiah. Hasilnya yaitu 2.199.996 rupiah. Kesimpulannya, Departemen Cetak harus membeli kain abu-abu dari pemasok luar karena akan meningkatkan laba perusahaan. Untuk soal yang ketiga, tim Engineering Design telah mengusulkan suatu modifikasi yang akan menurunkan Departemen Tenun tingkat produk cacatnya sampai 3%. Modifikasi tersebut akan membebani perusahaan sebesar 700.000 per bulan. Apakah Dover sebaiknya menerapkan perubahan tersebut pada perusahaan? Perhitungannya adalah unit saved from implementing this method yaitu 20.000 dikali 5% dikurangi 20.000 dikali 3%. Incremental revenues-nya 2.800 dikali 400 sama dengan 1.120.000. Incremental cost-nya 700.000. Net incremental cost-nya adalah 1.120.000 dikurangi 700.000. Hasilnya adalah 420.000. Dan kesimpulannya adalah Dover harus menerapkan perubahan karena akan meningkatkan laba bersih. Untuk contoh soal ketiga tentang ukuran kualitas dan waktu non finansial. Di sini terdapat Global Cellphone yang telah mengembangkan telepon seluler yang dapat digunakan di mana saja di dunia. Bahkan negara-negara seperti Jepang yang memiliki sistem telepon seluler yang relatif unik. GCP telah menerima keluhan tentang telepon tersebut selama 2 tahun terakhir. GCP telah menguji pemasaran ponsel dan mengumpulkan informasi non-finansial yang terkait dengan aspek kualitas ponsel yang sebenarnya dan yang dirasakan. Perusahaan mengharapkan, mengingat kurangnya persaingan di pasar ini, bahwa peningkatan kualitas ponsel akan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dan dengan demikian keuntungan yang lebih tinggi. Data kualitas untuk tahun 2019 dan 2020 pada perusahaan GCP adalah cell phones produced and shipped pada tahun 2019 sebesar 3.000 dan tahun 2020 sebesar 15.000. Number of defective unit shipped 2019 sebesar 150 dan 2020 sebesar 600. Number of customer complaint-nya yaitu pada tahun 2019 sebesar 225 dan 2020 sebesar 375. Unit rewarded before shipping pada tahun 2019 ada sebesar 180 dan pada tahun 2020 sebesar 1050. Manufacturing cycle time-nya pada 2019 yaitu 15 hari dan 2020 16 hari. Average customer response time-nya pada tahun 2019 yaitu 30 hari dan pada tahun 2020 28 hari. Untuk setiap tahun 2019 dan 2020, pertanyaan yang pertama, persentase unit rusak yang dikirim. Yang kedua, keluhan pelanggan sebagai persentase dari unit yang dikirim. Yang ketiga, persentase unit yang dikerjakan ulang selama produksi. Dan yang terakhir, berapa lama waktu siklus manufaktur sebagai persentase dari total waktu dari pemesanan hingga pengiriman. Untuk pertanyaan yang kedua, mengacu pada informasi yang dihitung pada pertanyaan pertama, jelaskan kualitas dan ketetapan waktu GCP telah membaik.
Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah percentage of defective unit shipped, yaitu 150 dibagi 3.000 sama dengan 5% pada tahun 2019, dan untuk tahun 2020 600 dibagi 15.000 yaitu sebesar 4%. Untuk komplain customer pada saat unit dikirimkan pada tahun 2019 sebesar 225.000 dibagi 3.000 yaitu 7,5%, dan pada tahun 2020 375.000 dibagi 15% yaitu 2,5%. Untuk persentase unit yang dikerjakan ulang selama produksi pada tahun 2019 180 dibagi 3.000 sama dengan 6%, dan tahun 2020 1050 dibagi 15.000 yaitu 7%. Untuk siklus manufaktur yaitu 15 hari dibagi 30 hari hasilnya 50%, dan pada tahun 2020 16 hari dibagi 28 hari yaitu 57%. Pertanyaan kedua, jawabannya adalah kualitas pada umumnya telah meningkat, persentase cacat berkurang 1 poin persentase, dan jumlah keluhan pelanggan berkurang 5 poin persentase. Yang pertama, menunjukkan peningkatan kualitas ponsel yang diproduksi. Yang terakhir, memiliki implikasi positif untuk penjualan di masa depan. Namun, persentase unit yang dikerjakan ulang juga meningkat. GCP harus melihat alasan kenaikan tersebut. Satu penjelasan yang mungkin adalah peningkatan produksi 5 kali lipat yang mungkin menghasilkan persentase kesalahan yang lebih tinggi. GCP harus melakukan analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi alasan pengerjaan ulang tambahan. Terakhir, waktu rata-rata dari penempatan pesanan hingga pengiriman pesanan menurun, jadi pelanggan menerima pesanan mereka secara tepat waktu. Tetapi, waktu siklus manufaktur adalah bagian yang lebih tinggi dari waktu respon pelanggan. GCP harus mencari cara untuk mengurangi waktu siklus produksi. Misalnya, perbaikan proses dapat mengurangi pengerjaan ulang dan waktu siklus produksi. Pengurangan apapun dalam waktu siklus manufaktur akan membantu mengurangi waktu respon pelanggan lebih lanjut. Lalu untuk penjelasan kualitas dan ketepatan waktu perusahaan GCP, waktu siklus produksi, waktu tunggu ditambah waktu produksi, memproduksi 15.000 ponsel pada tahun 2020 mungkin membutuhkan lebih banyak waktu tunggu untuk setiap pesanan daripada waktu tunggu dari memproduksi 3.000 ponsel pada tahun 2019. Waktu siklus manufaktur mungkin meningkat karena lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk membuat produk dengan lebih sedikit cacat dan mengurangi aktivitas pengerjaan ulang. Waktu respons pelanggan, waktu penerimaan, waktu siklus produksi, waktu pengiriman. Waktu siklus manufaktur adalah bagian dari waktu respon pelanggan. Waktu respon pelanggan yang lebih rendah disebabkan oleh efisiensi pemrosesan pesanan dan atau efisiensi pengiriman dan bukan manufaktur waktu siklus.